Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati Syekh Ngeling, Bayi Nastain, dan yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji Ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada malam hari ini kita sedang bersilaturahim di tempatnya Mas Mualim Batangan. Kebetulan ini ada Mas Arif, ada Yai Nastain. Kemudian kita akan berdiskusi atau membahas tentang hadis qudsi, ya. Jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah af'alku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah zatku, tetapi sembahlah aku. Sembahlah aku. Nah, itu nanti akan lebih diuraikan lagi atau diperjelas oleh Yai Nastain tentang sembahlah aku. Demikian Yai Nastain, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah ma'abadah. Perlu diketahui dan juga dipastikan karena kita ini sebagai hamba Allah, sebagai orang yang bertuhan, harus kenal dengan Tuhannya yang pas. Walaupun toh Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa apapun yang tertera dalam pikiran, apapun tidak itu tidak Tuhan, tidak bisa dikira-kira apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Maka ada hadis qudsi, jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah af'alku, jangan kau sembah zatku, sembahlah aku. Itu maksudnya Tuhan itu tidak sebuah nama. Kalau sebuah nama pasti akan terjadi banyak, karena semua agama mempunyai nama Tuhan sendiri-sendiri. Padahal Tuhan itu semesta alam yang yang menuhani semua alam, itu hanya satu. Padahal agama-agama itu semua dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa para rasulnya. Kalau caramu mengenal Tuhan hanya sebatas nama, itu belum sampai, belum kenal Tuhan yang sebenarnya, karena Tuhan tidak sebuah nama. Dan jangan kau sembah sifatku, af'alku. Sifat af'al itu semua ciptaannya, ini bukti ciptaannya, inilah, ini af'alnya Allah dan sifatnya Allah, sifat kuasanya Allah. Akhirnya kamu juga menyembah makhluk. Jadi Allah itu, Tuhan itu tidak sebuah sifat dan af'al. Dan Tuhan itu tidak sebuah zat. Zat itu apa sih? Manusia ini ada ruh. Ruh adalah dari rohnya Allah itu sendiri yang maha ruh. Tapi Allah tidak sebuah ruh.
fa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Telah aku tiupkan di dalam jasad manusia ini sebagian dari rohku, maka sujudlah. Artinya roh ini sebagian dari rohnya yang maha roh, itu yang maha kuasa. Tapi Tuhan tidak sebuah roh. Artinya apa? Untuk mengenal Tuhan yang sejatinya, yang sebenarnya adalah dibaliknya nama itu, dibaliknya sifat itu, dibaliknya af'al itu, dibaliknya zat itu. Nah, kalau dengan demikian pasti akan menyatu yang namanya Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Semua jenis manusia yang mempunyai agama apapun mereknya, keyakinan apapun mereknya, yaitu Tuhannya yang satu. Karena dibaliknya nama, dibaliknya sifat, dibaliknya af'al dan zat, itulah hakikatnya Tuhan. Maka sembahlah aku di baliknya itu. Nah, maka kita menemui Tuhan yang itu kita bisa mengenali yang di dunia tentunya. Karena kita ini berada di dunia, punya kiblat untuk mengenali Tuhan yang laisa kamitslihi yang di akhirat tertinggi. Dalam syahadat pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Bersaksi ya, bersaksi, menyaksikan. Aku menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu tentu kita menyaksikan Tuhan. Tuhan yang di dunia itu apa? Nah, tidak lain yaitu ya khalifahnya Tuhan. Tapi di balik itu, Tuhan itu di balik khalifahnya itu. Tidak yang bernama, yang berwujud itu. Tuhan itu mempunyai sifat wujud. Nah, apapun yang nama sifat wujud itu ya bisa disifati dengan panca indera. Tapi yang wujud itu tidak Tuhan. Nah, dibaliknya itu. Seperti Tuhan itu punya nama, tapi Tuhan tidak sebuah nama, tapi dibaliknya nama itu. Tuhan itu mempunyai sifat wujud. Nah, yang wujud itu, yang kelihatan wujud itu tidak Tuhan, tapi dibaliknya wujud itu Tuhannya. Pas ya. Nah, itu. Terus ini ya, itu kan kebanyakan orang lah ya, kebanyakan orang itu mengenali Tuhan, mengenali Allah itu lewat ciptaannya. Contohnya gini, ya jelas saya tuh yakin ada Allah, ada Tuhan. Buktinya ini menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan apapun. Itu berarti kan ada Allah. Udah saya yakin saja karena itu ada ciptanya itu. Nah, itu apakah sudah bisa disebut bisa Itu mengenalnya? belum kenal Tuhan Oh, yang betul, betul ya, sebenarnya. ya. Tapi baru kenal sifatnya Tuhan. Oke, oke. Sifatnya Tuhan Sang Maha Pencipta dengan bukti ciptaannya yang di dunia ini. Nah, Hmm, mengenal ciptaannya, makhluknya. Belum mengenal Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, tapi baru mengenal sifat Tuhan, af'al Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak disifat, tidak diaf'al. Dibaliknya sifat dan af'al itu yang laisa kamitslihi syai'un. Seperti tadi saya katakan, Tuhan mempunyai sifat wujud. Kita mengenali wujud Tuhan,
dengan sifat wujud itu, tapi yang wujud itu tidak Tuhan, di baliknya itu Di Tuhannya. balik sifat wujudnya. Nah, yang wujud itu siapa? Tentu tidak lain ya utusannya. Ya, Nah, utusan Tuhan. apa yang disebut itu kan Utusan. ada ayat sembahlah Allah Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Yang di bumi berarti dialah utusannya. Tuhan yang di langit, dialah Tuhan yang di bumi. Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Dialah Tuhan yang di langit, dialah Tuhan yang di bumi. Ini kata kias. Kias itu majas. Majas itu sanepo. Maksudnya di langit itu ya di akhirat. Begitu. Maksudnya di bumi itu di dunia. Nah, tapi Tuhan ya tetap satu. Qul huwallahu ahad. Yang dimaksud di dunia ini khalifahnya Tuhan atau wakilnya Tuhan yang di dunia. Yang di langit ini yang laisa kamitsli syai'un. Nah, maka untuk mengenal Tuhan yang laisa kamitsli syai'un, yang di akhirat tertinggi, itu tetap lewat yang di dunia. Caranya mengenal lewat itu. Kalau tidak lewat khalifahnya, tidak mungkin bisa kenal Tuhan yang laisa kamitsli syai'un, yang di akhirat tertinggi. Yang disebut kiblat rohani tadi. Kiblat rohani itu sebagai pintu untuk mengenal Tuhan yang laisa kamitsli syai'in. Untuk zaman sekarang, umat akhir zaman itu ya tetap kita mencari ulama waris atau ulil amri minkum. Itu ketika Nabi Muhammad telah wafat, maka channel rohaniyahnya diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena jelas ada hadisnya kalau Sayyidina Abu Bakar itu diwarisi ilmu rohani. Terus ke bawah. Ma sabballahu fi sadri illa wasabtuhu fi sadri Abi Bakrin. Tidakkah apa yang telah Allah Ta'ala curahkan di isi dadaku, telah aku curahkan di dadanya Abi Bakar. Itu diwarisi ilmu rohani. Ulama waris, terutama Sayyidina Abu Bakar, diwariskan ke bawah. Sampai zaman sekarang itu masih ada ulama waris, namanya mursyid. Namanya mursyid. Kita bersyahadat, cara bersyahadat itu. Kita kalau sudah menemukan nama waris, secara hakikat syahadat kita sudah masuk. Sudah bisa bersaksi. Nah, mursyid itu tidak pilihan manusia. Tidak pakai musyawarah. Mursyid itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Lewat mursyid sebelumnya, lewat isyarat, isyarat betul memang, lewat tunjukan Allah, pilihan Allah yang dikehendaki. Nah, itu pentingnya kita syahadat, supaya syahadatnya kita benar-benar bisa hakikat, bisa menyaksikan. Kita harus mempunyai guru rohani yang waris. Dengan guru, dari guru ke guru, dari guru ketemu guru, melihat guru, dari guru ketemu guru, melihat guru, sampai tabi'in, guru tabi'in, melihat sahabat, guru sahabat, melihat Rasulullah. Namanya itu tasalsul, guru yang rantai-rantai sanadnya. Itu pentingnya mempunyai sanad guru, pentingnya. Ya, saya kira sudah cukup jelas tentang diskusi ya. Demikian ya, saudara-saudaraku, tadi sudah dijelaskan tentang hadis qudsi. Jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah af'alku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah datku, tetapi sembahlah aku. Ya. Jadi Allah itu bukanlah sebuah nama. Ya. Jadi bukan sifatnya, bukan karena namanya, bukan karena af'alnya atau ciptaannya, bukan. Tetapi Allah itu dibaliknya itu semuanya. Ya,
Jadi dalam kita itu bisa mengenal Tuhan itu pastinya melalui sifat wujudnya, yaitu seorang utusan atau walia mursida atau ulil amri minkum ya. Jadi bukan dari ciptaannya, bukan dari namanya, bukan ya, tetapi kita harus melalui seorang utusannya atau wali yang bersedia. Demikian yang disampaikan dari Yai Nastain, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam kebangkitan agama tauhid, salam makrifat ilmiah nalar tinggi, Torikoh Naksabandiyah Kolidiyah ilahi anta maksudi waridu kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.